Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, marah adalah api kecil yang bila dibiarkan bisa membakar seluruh taman hati manusia. Ia lahir dari dorongan naluri, dari gejolak jiwa, dan dari bisikan setan yang meniup bara dalam dada. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyingkapkan bahwa marah bukan sekadar emosi biasa, melainkan kekuatan yang bisa mengantarkan manusia kepada kebinasaan jika tidak dikendalikan. Marah adalah sifat yang diletakkan Allah dalam diri manusia sebagai ujian. Tanpa marah, manusia akan kehilangan semangat membela kebenaran. Tetapi jika marah melampaui batas, ia berubah menjadi pintu kehancuran. Maka, marah itu ibarat pedang bermata dua, bisa menjadi alat menegakkan kebenaran, bisa pula menjadi racun yang menjerumuskan ke dalam murka Allah. Marah, api dari setan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini memperlihatkan betapa marah berkaitan erat dengan bisikan setan. Ketika seseorang marah, wajahnya memerah, matanya melotot, suaranya meninggi, dan akalnya tertutup. Ia tidak lagi menimbang sesuatu dengan cahaya hati, melainkan dengan bara nafsu. Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam kondisi marah, hati manusia dikuasai oleh sifat kebinatangan. Akal yang seharusnya menjadi pengendali berubah menjadi tawanan. Orang yang marah ibarat perahu yang layarnya sobek, kemudinya patah, dan hanyut terbawa ombak. Ia tidak lagi berlayar menuju tujuan, melainkan terombang-ambing tanpa arah. Ketika marah menjadi jalan murka Allah. Mengapa marah bisa mengundang murka Allah? Karena marah sering kali melahirkan perbuatan dosa. 1. Marah membuat lidah berbohong. Orang yang marah sering kali mengucapkan kata-kata dusta, menghardik, bahkan memaki, yang sebelumnya tak pernah terlintas di benaknya. 2. Marah mendorong tangan berbuat zalim. Tidak sedikit pertumpahan darah bermula dari api kecil berupa amarah. 3. Marah menutup pintu akal. Dalam keadaan marah, manusia sering menyesali apa yang ia lakukan setelah tenang. Inilah bukti bahwa marah memutus cahaya akal. 4. Marah melahirkan permusuhan. Sahabat bisa menjadi lawan, saudara bisa menjadi musuh, bahkan rumah tangga bisa hancur hanya karena sekejap marah. Allah murka kepada hambanya yang membiarkan marah menguasai dirinya hingga melahirkan kezaliman. Murka Allah turun bukan semata karena perasaan marah itu ada, tetapi karena marah itu membuahkan dosa, melukai sesama, dan memutuskan tali persaudaraan yang telah diperintahkannya untuk dijaga. Marah yang terpuji dan terkendali. Namun, tidak semua marah tercela. Al-Ghazali membagi marah menjadi dua. 1. Marah yang tercela yaitu marah yang lahir dari hawa nafsu, amarah yang meledak karena kepentingan pribadi, marah yang membutakan hati hingga melahirkan kebencian, dendam, dan kezaliman. 2. Marah yang terpuji yaitu marah yang muncul demi membela agama, menegakkan keadilan, atau melindungi yang lemah. Rasulullah pernah marah ketika melihat aturan Allah dilanggar. Tetapi marah beliau bukanlah marah karena diri, melainkan semata karena Allah. Al-Ghazali menjelaskan, marah itu seperti seekor anjing penjaga di rumah. Bila ia jinak, pencuri masuk dan merusak isi rumah. Bila ia terlalu liar, ia menggigit tuannya sendiri. Yang benar adalah menempatkan marah sebagai penjaga yang waspada, yang menggonggong hanya pada saat yang tepat, bukan setiap saat. Teladan Rasulullah dalam mengendalikan marah. Rasulullah adalah sosok yang paling pandai menahan marah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi. Beliau hanya marah bila hukum Allah dilanggar. Dalam satu kisah, seorang Arab Badui menarik selendang beliau dengan kasar hingga membekas di lehernya.
lalu berkata, "Berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Para sahabat naik pitam melihat perlakuan itu. Namun, Rasulullah tersenyum, lalu memerintahkan agar lelaki itu diberi apa yang ia minta. Betapa indah akhlak beliau. Jika marah beliau kendalikan, jika tersinggung beliau maafkan, jika disakiti beliau doakan kebaikan. Maka siapapun yang ingin terhindar dari murka Allah, belajarlah dari kelembutan Rasulullah. Marah yang membawa kegelapan hati. Al-Ghazali mengibaratkan marah sebagai asap yang menutupi cermin hati. Ketika hati tertutup asap, ia tak lagi mampu memantulkan cahaya Allah. Hati yang gelap inilah yang disebut sebagai hati yang dirasuki amarah. Hati yang gelap mudah diprovokasi, mudah putus asa, dan sulit menerima kebenaran. Ia hidup dalam bara dendam yang tak kunjung padam. Inilah yang akhirnya membuat manusia semakin jauh dari rahmat Allah. Jalan pertama mengendalikan marah. Sebagian dari nasihat Al-Ghazali adalah mengenali hakikat marah itu sendiri. Seorang hamba tidak akan bisa mengendalikannya sebelum memahami bahwa marah adalah musuh dalam dirinya. Beberapa langkah awal yang beliau ajarkan. 1. Mengingat kelemahan diri. Saat marah, ingatlah bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang diciptakan Allah. Apa pantas makhluk kecil berapi-api? 2. Mengingat akibat marah. Banyak dosa lahir dari amarah, dan setiap dosa mengundang murka Allah. 3. Mengingat keutamaan menahan marah. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surat Ali Imran, 134. Dengan kesadaran ini, marah yang liar perlahan dapat dilemahkan. Saudaraku, marah adalah fitrah, tetapi membiarkan marah menguasai diri adalah jalan menuju murka Allah. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan kita bahwa orang yang marah karena hawa nafsu, lalu berbuat zalim, sama saja membuka pintu murka Allah. Sebaliknya, orang yang menahan amarah, apalagi memaafkan, justru dicintai Allah. Maka, langkah awal dalam perjalanan panjang mengendalikan marah adalah mengenali hakikat, memahami bahayanya, dan menanamkan niat untuk menaklukkannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marah bukan hanya urusan emosi sesaat. Ia adalah racun yang bisa merusak hati, mengeruhkan iman, dan menjauhkan manusia dari Allah. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa marah adalah salah satu pintu besar setan untuk masuk ke dalam jiwa manusia. Jika pintu itu terbuka, maka masuklah sifat sombong, dengki, benci, dendam, hingga niat buruk untuk menzalimi sesama. Marah menggelapkan hati. Hati adalah tempat bersemayamnya iman. Ia ibarat cermin yang memantulkan cahaya Allah. Tetapi ketika marah meletup, hati tertutup oleh asap pekat. Ia menjadi gelap, buram, dan tidak lagi memantulkan cahaya kebenaran. Al-Ghazali mengibaratkan marah sebagai kegelapan malam tanpa bulan. Dalam kegelapan itu, manusia berjalan tanpa arah, tersandung, jatuh, dan celaka. Begitulah orang yang dikuasai marah, ia tidak lagi mampu menimbang antara hak dan batil, antara baik dan buruk, antara halal dan haram. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya marah itu bara api di dalam hati manusia. Tidakkah kalian melihat bagaimana matanya memerah dan urat lehernya menegang? Maka barang siapa mendapati hal itu, hendaklah ia berbaring di tanah." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa marah benar-benar bisa merusak ketenangan hati. Marah dan putusnya tali persaudaraan. Salah satu bahaya besar marah adalah memutuskan silaturahmi. Betapa banyak saudara kandung yang tidak lagi bertegur sapa karena sebuah ucapan di kala marah. Betapa banyak sahabat yang berpisah karena tidak mampu menahan emosi. Bahkan rumah tangga yang bertahun-tahun dibangun dengan cinta, bisa hancur hanya karena sekejap marah. Allah menegaskan dalam Al-Quran,
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Quran Surat Ali Imran 105. Setiap pertengkaran dan perpecahan yang lahir dari marah tanpa kendali adalah jalan menuju murka Allah. Marah melahirkan dosa bertingkat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa marah tidak berdiri sendiri. Ia melahirkan dosa lain yang berlipat ganda. 1. Marah melahirkan kebohongan. Orang yang marah sering kali berkata tanpa berpikir, hingga keluar dusta dari lisannya. 2. Marah melahirkan ghibah dan fitnah. Karena dendam, ia menggunjing dan menebarkan keburukan orang lain. 3. Marah melahirkan sumpah serapah. Lidahnya berubah menjadi pedang yang melukai hati sesama. 4. Marah melahirkan pertumpahan darah. Dari marah lahir niat membunuh, dan sejarah mencatat betapa banyak peperangan bermula dari kemarahan. Inilah sebabnya Al-Ghazali menekankan, marah adalah induk dari dosa-dosa besar. Marah menyingkap sifat asli manusia. Marah juga menjadi cermin sifat asli seseorang. Dalam keadaan biasa, manusia bisa menutupi keburukannya dengan senyum dan kata-kata manis. Tetapi ketika marah, tabir itu terbuka, dan tamparlah siapa dirinya yang sebenarnya. Jika seseorang dalam marahnya masih menjaga lidah, menahan tangan, dan menundukkan ego, maka ia termasuk orang yang mulia. Tetapi jika marah membuatnya meledak, memaki, dan menzalimi, maka jelaslah bahwa hawa nafsunya lebih berkuasa daripada akalnya. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekuatan sejati bukan pada otot, melainkan pada kendali diri. Murka Allah atas orang yang dikuasai marah. Mengapa marah bisa mengundang murka Allah? Karena marah yang tak terkendali adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah untuk menahan hawa nafsu. Allah mencintai orang yang sabar dan lembut, tetapi murka kepada orang yang menzalimi karena amarahnya. Bayangkan seorang hamba yang dalam keadaan marah berani mencaci, mengumpat, bahkan merendahkan sesamanya. Padahal Allah memuliakan setiap anak Adam. Maka, orang yang berani merendahkan makhluk Allah berarti ia sedang meremehkan Sang Pencipta. Inilah sebabnya Al-Ghazali mengingatkan bahwa marah yang tidak terkendali bisa menghapus pahala, menggugurkan amal, dan menutup pintu rahmat Allah. Cara menahan marah menurut Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali menyebutkan beberapa cara praktis untuk menahan marah. 1. Berlindung kepada Allah dari setan. Ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim ketika marah mulai menyala. 2. Diam. Jangan biarkan lidah bergerak saat hati panas, karena ucapan di kala marah sering berbuah penyesalan. 3. Mengubah posisi. Jika marah saat berdiri, duduklah. Jika marah saat duduk, berbaringlah. 4. Berwudu. Karena marah berasal dari api, maka padamkan dengan air wudu. 5. Mengingat akibat marah. Ingatlah dosa-dosa yang lahir darinya, dan betapa murka Allah begitu dekat bagi orang yang menuruti hawa nafsu. Menahan marah, jalan menuju cinta Allah. Menahan marah bukan hanya menghindarkan kita dari dosa, tetapi juga mendatangkan cinta Allah. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran 134. Bayangkan betapa mulianya orang yang mampu menahan marah. Ia bukan hanya selamat dari murka Allah, tetapi justru mendapat cintanya. Saudaraku, marah adalah ujian besar bagi hati. Ia bisa merusak iman, memutuskan persaudaraan, melahirkan dosa, dan mengundang murka Allah. Tetapi jika ditahan dan diarahkan, marah justru bisa menjadi jalan menuju cinta Allah. Maka, jangan biarkan marah menguasai kita. Jadilah orang yang kuat bukan karena otot, tetapi karena mampu menahan bara api di dada.
Ketiga, akar penyebab marah dan jalan-jalan setan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada api tanpa sebab. Begitu pula marah ia tidak meletup tanpa ada pemicunya. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengurai bahwa marah lahir dari beberapa akar yang bersarang dalam jiwa manusia. Jika akar ini tidak dipangkas, marah akan tumbuh subur, menjalar, lalu merusak hati dan amal. 1. Kesombongan, sumber bara marah. Kesombongan adalah akar terbesar marah. Orang yang hatinya dipenuhi kesombongan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka, sedikit saja ia merasa diremehkan, egonya tersulut, dan marah pun membakar dadanya. Al-Ghazali menegaskan, orang yang sombong mudah tersinggung, karena hatinya terlalu tinggi untuk menerima teguran. Lihatlah iblis, makhluk yang pertama kali marah kepada perintah Allah. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak dengan sombong. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf 12. Kesombongan iblis menyalakan api marahnya, lalu menjerumuskannya ke dalam murka Allah untuk selama-lamanya. 2. Dengki, racun yang membakar hati. Dengki juga menjadi pemicu marah. Orang yang hatinya dengki tidak suka melihat orang lain bahagia. Ia marah ketika orang lain mendapat nikmat, seakan-akan kebahagiaan orang lain adalah ancaman baginya. Al-Ghazali menulis bahwa orang yang dengki akan mudah marah tanpa sebab yang jelas, karena hatinya terus terbakar oleh rasa iri. Sejarah membuktikan, Kabil membunuh saudaranya Habil karena dengki. Marah yang lahir dari iri hati itu mengalirkan darah pertama di muka bumi. Dan sejak itu, dengki selalu menjadi bahan bakar bagi marah. 3. Cinta dunia, pintu besar amarah. Cinta dunia juga menjadi sumber marah. Orang yang terlalu mencintai harta, jabatan, atau kehormatan, akan marah ketika merasa kehilangan atau terancam. Orang yang rakus harta akan marah ketika haknya diganggu. Orang yang mengejar jabatan akan marah ketika ambisinya dihalangi. Orang yang haus kehormatan akan marah ketika tidak dipuji. Al-Ghazali mengingatkan, semakin besar cinta dunia, semakin mudah seseorang marah. Sebab marah adalah penjaga hawa nafsu duniawi. 4. Kebodohan, ketidakmampuan mengendalikan diri. Kebodohan juga melahirkan marah. Orang bodoh tidak tahu bagaimana menahan diri, tidak tahu bagaimana mengubah marah menjadi sabar. Ia mengikuti setiap dorongan emosinya, tanpa menimbang akibatnya. Dalam Ihya, Al-Ghazali menekankan bahwa kebodohan hati jauh lebih berbahaya daripada kebodohan akal. Sebab hati yang bodoh tidak akan pernah belajar sabar, melainkan selalu tunduk pada amarah. Jalan-jalan setan dalam amarah. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa marah adalah salah satu jalan utama setan untuk menguasai manusia. Ketika seseorang marah, setan meniupkan bisikan-bisikan. 1. Bisikan kebohongan. Ucapkan saja, jangan tahan, biar mereka tahu siapa dirimu. 2. Bisikan kezaliman. Balas, jangan diam. Kalau kamu diam, berarti kamu lemah. 3. Bisikan dendam. Jangan lupakan, tunggu saatnya untuk membalas. Bisikan ini menjadikan marah bukan hanya sesaat, tetapi berakar menjadi dendam yang panjang. Dan dendam adalah bara yang terus menyala, meski bertahun-tahun berlalu. Marah dan hilangnya akal. Al-Ghazali menulis, ketika marah, akal lenyap, iman lemah, dan syahwat berkuasa. Inilah bahaya marah yang sesungguhnya. Orang berilmu bisa terlihat bodoh ketika marah. Orang alim bisa berbuat zalim ketika marah. Orang sabar bisa berubah kasar ketika marah. Sebab, marah menutup akal sehat. Ia seperti awan hitam yang menutupi matahari. Cahaya kebenaran tetap ada, tetapi tak lagi tampak. Obat akar marah. Untuk mengendalikan marah, Al-Ghazali menasihatkan agar setiap hamba membersihkan akarnya. 1.
Hilangkan kesombongan dengan merendahkan hati, menyadari bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. 2. Hilangkan dengki dengan ridha kepada takdir Allah dan berdoa agar nikmat orang lain bertambah. 3. Hilangkan cinta dunia dengan mengingat kefanaan dunia dan akhirat yang kekal. 4. Hilangkan kebodohan dengan memperdalam ilmu, khususnya ilmu tentang sabar dan akhlak mulia. Jika akar itu dicabut, maka pohon marah akan layu dengan sendirinya. Saudaraku, marah tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kesombongan, dengki, cinta dunia, dan kebodohan. Marah adalah pintu setan untuk menguasai jiwa manusia. Jika akar ini tidak dicabut, marah akan terus hidup, tumbuh, dan akhirnya membakar iman. Maka, bersihkan hati dari akar-akar marah. Rendahkan diri di hadapan Allah, syukuri nikmat yang ada, kurangi cinta dunia, dan belajar ilmu yang menuntun hati menuju sabar. Dengan begitu, kita tidak hanya selamat dari marah, tetapi juga dari murka Allah. Bersama. Keempat, marah sebagai api yang membakar persaudaraan. Saudaraku yang dirahmati Allah, marah bukan hanya merusak hati orang yang mengalaminya, tetapi juga menjalar seperti api yang membakar lingkungan sekitar. Satu orang yang marah bisa menimbulkan pertengkaran, perpecahan, bahkan permusuhan yang panjang di tengah masyarakat. Inilah sebabnya Al-Ghazali menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa marah adalah musibah sosial, bukan hanya penyakit pribadi. Marah dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah tempat yang seharusnya menjadi surga dunia. Namun berapa banyak rumah tangga yang runtuh karena api marah. Seorang suami yang tidak mampu menahan marah, melontarkan kata-kata kasar, akhirnya melukai hati istri. Seorang istri yang meledak dalam marah, mengucapkan kalimat yang menyakitkan, akhirnya meruntuhkan keharmonisan. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah penuh marah, menjadi pribadi yang rapuh dan mudah emosi. Al-Ghazali mengingatkan, rumah yang diisi dengan amarah ibarat rumah yang dihuni oleh api, ia membakar kasih sayang, menghanguskan ketenangan, dan menyisakan abu penyesalan. Marah dalam persaudaraan. Betapa banyak persahabatan hancur hanya karena sekejap marah. Orang yang bersahabat puluhan tahun bisa berpisah hanya karena ucapan singkat dikala emosi. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya saling bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai memberi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa Allah tidak menyukai marah yang memutus silaturahmi. Bahkan memutus hubungan lebih dari 3 hari saja sudah menjadi dosa, apalagi bila disertai dendam yang bertahun-tahun. Marah dalam masyarakat. Marah yang tidak terkendali bukan hanya menghancurkan hubungan pribadi, tetapi juga merusak tatanan masyarakat. Pertengkaran kecil di pasar bisa berujung pada keributan besar. Sengketa karena emosi bisa berlanjut ke pengadilan. Marah antar kelompok bisa menyalakan api peperangan. Al-Ghazali menyebutkan, satu lidah yang dikuasai marah bisa menyalakan api fitnah yang membakar ribuan hati. Betapa banyak fitnah dan adu domba yang bermula dari marah. Maka, orang yang tidak mampu menahan marah sebenarnya sedang menjadi alat setan untuk merusak persatuan umat. Marah dan perpecahan umat. Al-Ghazali dalam Ihya juga menyinggung bahwa salah satu penyebab besar perpecahan umat adalah marah yang dipelihara. Orang yang marah karena perbedaan pendapat tidak lagi melihat kebenaran, tetapi hanya melihat egonya. Akhirnya, umat yang seharusnya bersatu dalam ketaatan kepada Allah, justru tercerai-berai karena amarah. Padahal Allah sudah memperingatkan, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Quran Surat Al-Anfal 46. Marah yang dibiarkan tanpa kendali berarti mengundang murka Allah karena merusak persatuan umat Islam.
Murka Allah terhadap orang yang merusak silaturahmi. Allah sangat murka kepada orang yang merusak hubungan persaudaraan karena marah. Rasulullah bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang masih bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkanlah ampunan terhadap dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Betapa ruginya orang yang marah lalu memutus silaturahmi. Ia bukan hanya kehilangan ketenangan di dunia, tetapi juga tertahan dari ampunan Allah di akhirat. Menahan marah untuk menyelamatkan persaudaraan. Al-Ghazali memberi nasihat praktis. 1. Ingat pahala menahan marah. Orang yang menahan marah akan diberi kedudukan tinggi di sisi Allah. 2. Latih lidah untuk diam. Karena sebagian besar permusuhan lahir dari kata-kata saat marah. 3. Jangan cepat tersinggung. Belajarlah menutup telinga dari hal-hal kecil yang bisa memicu emosi. 4. Segera berdamai. Jangan biarkan marah berlarut-larut, karena semakin lama marah dipelihara, semakin sulit padam. Buah dari menahan marah. Menahan marah tidak hanya menyelamatkan diri dari dosa, tetapi juga memelihara kedamaian keluarga, persaudaraan, dan masyarakat. Dengan menahan marah, seseorang sedang membangun benteng agar murka Allah tidak turun kepada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Saudaraku, marah adalah api yang membakar persaudaraan. Ia bisa menghancurkan rumah tangga, merusak persahabatan, memecah belah masyarakat, bahkan melemahkan kekuatan umat. Maka, siapapun yang tidak mampu menahan marah, sesungguhnya ia sedang membuka jalan bagi murka Allah. Sebaliknya, orang yang mampu menahan marah berarti ia sedang menyelamatkan banyak jiwa. Ia menjaga kasih sayang, merawat silaturahmi, dan menguatkan persatuan umat. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang seperti itu. Kelima, murka Allah dan keadilannya yang sempurna. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah sebelumnya kita memahami bahwa marah adalah salah satu pintu besar yang membuka jalan menuju kemurkaan Allah. Kita telah membahas bagaimana marah yang tidak terkendali bisa merusak akhlak, menghancurkan hubungan, bahkan menjadi sebab hancurnya amal. Namun, sekarang kita masuk pada satu titik yang lebih dalam, bagaimana murka Allah terhubung dengan keadilannya yang sempurna. 1. Murka Allah bukan seperti murka manusia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa murka Allah tidak bisa disamakan dengan murka manusia. Jika manusia marah, seringkali ia kehilangan kendali, buta terhadap kebenaran, dan dikuasai hawa nafsu. Sedangkan murka Allah adalah ungkapan keadilannya. Allah murka karena hambanya melanggar aturan yang telah Ia tetapkan, bukan karena Allah tersakiti atau dirugikan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44. Ayat ini menegaskan bahwa murka Allah selalu dalam bingkai keadilan. Jika Allah murka, maka itu adalah akibat dari perbuatan manusia yang melanggar aturannya. 2. Marah membuka pintu zalim. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa marah yang tak terkendali seringkali berujung pada kezaliman. Seseorang yang marah bisa berkata kasar yang menyakiti hati orang lain. Ia bisa melakukan kekerasan, memukul, atau bahkan membunuh. Ia bisa mengambil hak orang lain hanya karena dikuasai emosi. Ketika manusia berlaku zalim karena marahnya, disitulah murka Allah datang menimpanya. Sebab Allah telah berjanji bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Rasulullah bersabda, jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Murka Allah kepada orang yang zalim adalah bentuk keadilannya. Barang siapa menumpahkan darah, menyakiti, atau merampas hak karena marah, maka ia telah menyalakan api murka Allah di atas dirinya.
3. Kisah murka Allah kepada mereka yang menuruti amarah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyinggung beberapa kisah umat terdahulu yang ditimpa azab karena tidak bisa menahan marah dan menuruti hawa nafsu. Ada kaum yang karena marah kepada nabi mereka, lalu menentang perintah Allah. Akibatnya, mereka ditimpa azab yang pedih. Ada pula orang-orang yang marah saat dinasihati, lalu membalas dengan kesombongan. Allah pun membalikkan hati mereka hingga mati dalam kesesatan. Hal ini menunjukkan bahwa marah bukan sekadar dosa kecil. Jika marah melahirkan penolakan terhadap kebenaran, maka murka Allah akan lebih besar lagi. 4. Murka Allah tidak pernah salah tempat. Berbeda dengan manusia yang kadang marah tanpa sebab, atau marah pada orang yang tidak bersalah, murka Allah selalu tepat sasaran. Allah tidak murka kepada orang-orang yang taat dan sabar. Allah tidak murka kepada orang yang berusaha menahan marahnya meski sulit. Murka Allah hanya menimpa orang yang melampaui batas, yang tidak menahan diri, dan terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Inilah mengapa Imam Al-Ghazali mengajarkan kita agar selalu introspeksi. Jika kita merasakan ada musibah yang datang, bisa jadi itu adalah tanda murka Allah karena ada amarah atau kesalahan yang belum kita taubati. 5. Menahan marah, mengundang rahmat. Sebaliknya, siapa yang mampu menahan marah, Allah janjikan rahmat dan ampunannya. Rasulullah bersabda, barang siapa menahan marah padahal ia mampu melampiaskannya, Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman dan iman. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menahan marah akan mendapatkan perlindungan Allah. Bahkan, ia akan dijauhkan dari murka Allah, karena ia lebih memilih sabar daripada menuruti hawa nafsu. 6. Refleksi untuk kita. Saudaraku, mari kita renungkan. Berapa kali kita marah hanya karena urusan sepele? Berapa kali kita menyakiti keluarga, pasangan, atau sahabat karena emosi sesaat? Apakah kita sadar bahwa setiap marah yang tidak terkendali bisa mengundang murka Allah? Jika benar kita takut pada murka Allah, maka kuncinya adalah belajar mengendalikan marah. Di sini kita belajar bahwa murka Allah adalah cerminan dari keadilannya. Ia tidak pernah zalim, tetapi manusia yang menuruti marahnya lah yang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kemurkaan Allah. Barang siapa mampu menahan amarah, Allah akan melindunginya. Barang siapa menuruti marah hingga berbuat zalim, maka ia membuka pintu murka Allah atas dirinya. Maka, mari kita jaga hati. Jangan biarkan api marah menjadi sebab kita dimurkai Allah. Sebaliknya, padamkanlah marah dengan sabar, doa, dan mengingat Allah, agar kita menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Keenam, cara meredam marah menurut Ihya Ulumuddin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami betapa marah bisa mengundang murka Allah, timbul pertanyaan penting, bagaimana cara menahan dan meredam marah itu? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberi panduan yang sangat berharga agar hati kita tidak mudah dikuasai api amarah. 1. Ingat kebesaran Allah di saat emosi membara. Cara pertama yang ditekankan Imam Al-Ghazali adalah mengingat Allah ketika marah. Ketika hati terbakar oleh amarah, zikir dan kesadaran akan kehadiran Allah dapat menjadi air penyejuk. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, hati kita kembali tenang. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Marah sejatinya adalah pintu masuk setan. Maka, mengingat Allah adalah kunci pertama untuk menghalangi setan meniupkan bisikannya. 2. Mengubah posisi tubuh. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan hadis Rasulullah tentang mengubah posisi ketika marah. Jika seseorang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Jika marahnya belum reda, hendaknya ia berbaring.
Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk, agar marahnya reda. Jika belum reda juga, maka hendaklah ia berbaring." Hadis riwayat Ahmad. Perubahan posisi ini bukan sekadar fisik, tetapi juga simbol penurunan tensi jiwa. 3. Diam dan menahan ucapan. Seringkali marah menjadi besar bukan karena perbuatan, tetapi karena ucapan yang keluar saat emosi. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa diam saat marah adalah obat yang mujarab. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia diam." Hadis riwayat Ahmad. Diam mencegah lidah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Sebab, sekali kata kasar terucap, ia bisa melukai hati lebih dalam dari sebilah pedang. 4. Berwudu untuk menyejukkan hati. Imam Al-Ghazali juga menyinggung tentang wudu sebagai penyejuk amarah. Mengapa? Karena marah adalah api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat Abu Dawud. Betapa indahnya Islam, memberi kita solusi yang sederhana namun sangat dalam maknanya. 5. Melatih hati dengan sabar dan lapang dada. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa obat marah bukan hanya sesaat, tetapi juga melalui latihan sabar yang berulang-ulang. Sabar bukan berarti tidak pernah marah, tetapi mampu menahan marah. Lapang dada berarti tidak mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran 134. Ayat ini menjadi obat mujarab. Siapa yang menahan marah dan memaafkan, ia akan mendapat cinta Allah. Bukankah ini tujuan hidup seorang mukmin? 6. Mengingat besarnya azab karena marah. Salah satu cara meredam marah yang disarankan Imam Al-Ghazali adalah merenungkan akibat marah di dunia dan akhirat. Di dunia, marah bisa menghancurkan hubungan keluarga, persahabatan, dan bahkan menimbulkan penyesalan mendalam. Di akhirat, marah yang melahirkan dosa akan menimbulkan murka Allah. Mengingat hal ini akan membuat hati gentar dan lebih memilih untuk bersabar. 7. Meneladani Rasulullah dalam kesabaran. Imam Al-Ghazali menutup pembahasan ini dengan menekankan pentingnya meneladani Rasulullah. Beliau adalah manusia yang paling mampu menahan marah. Saat dihina, beliau memilih diam dan mendoakan. Saat disakiti, beliau memilih memaafkan. Bahkan saat dilempari batu oleh penduduk Taif, beliau tidak mendoakan kebinasaan mereka, tetapi mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Subhanallah, inilah akhlak agung yang menjadi teladan. Jika kita ingin dijauhkan dari murka Allah, maka belajarlah menahan marah seperti Rasulullah. Saudaraku, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin telah menunjukkan bahwa marah adalah api, dan hati adalah wadahnya. Jika api ini tidak dijaga, ia bisa membakar seluruh amal kebaikan. Namun, Allah juga memberikan kita alat pemadamnya, zikir, diam, wudu, mengubah posisi, sabar, dan meneladani Rasulullah. Setiap kali amarah membara, ingatlah bahwa menahannya berarti mengundang rahmat Allah, sementara melampiaskannya hanya akan mengundang murkanya. Ketujuh, buah menahan marah keselamatan dari murka Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, segala pembahasan tentang marah dan murka Allah akan menjadi sempurna bila kita memahami buah dari menahan marah. Sebab, Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan besar di baliknya. Menahan amarah bukan sekadar akhlak mulia, tetapi ia adalah jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. 1. Menahan marah mendatangkan ketenangan hati.
Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa orang yang mampu mengendalikan amarah akan merasakan ketenangan jiwa. Ia tidak mudah gelisah karena hal-hal kecil. Ia tidak mudah diombang-ambingkan oleh perasaan. Ia akan lebih mudah berfokus pada ibadah dan kebaikan. Ketenangan hati adalah nikmat besar. Tidak semua orang memilikinya, tetapi ia bisa diraih dengan melatih kesabaran dan menahan amarah. 2. Menahan marah membuka pintu ampunan Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, hingga Allah memberinya pilihan dari bidadari surga yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa besar ganjaran orang yang mampu menahan marah. Allah tidak hanya menjauhkan murkanya, tetapi juga memberikan pahala dan kemuliaan yang tiada taraf. 3. Menahan marah membuat hati lapang dan bersih. Marah adalah salah satu penyakit hati. Jika sering dituruti, ia membuat hati keruh, penuh kebencian, dan jauh dari cahaya iman. Namun, jika ditahan, hati akan lapang, tidak mudah tersinggung. Jiwa akan bersih, lebih mudah menerima kebenaran. Hubungan dengan sesama menjadi lebih baik, karena tidak ada dendam yang disimpan. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai salah satu tanda kesempurnaan akhlak seorang mukmin. 4. Menahan marah mendatangkan kecintaan Allah. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran 134. Subhanallah, janji Allah begitu jelas. Jika kita mampu menahan marah, bukan hanya selamat dari murka Allah, tetapi kita juga menjadi hamba yang dicintai Allah. Apalagi yang lebih mulia daripada cinta Allah. 5. Menahan marah menjadi jalan menuju surga. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menegaskan bahwa menahan marah adalah salah satu tanda orang yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Sebab, murka Allah diturunkan kepada orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan berbuat zalim. Sebaliknya, orang yang sabar dan menahan amarah akan termasuk golongan yang dirahmati Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah bersabda, barang siapa menahan marah, Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Baihaqi. Maka jelaslah, menahan marah bukan hanya akhlak mulia, tetapi juga kunci ampunan dan jalan menuju surga. 6. Menahan marah menghindarkan dari murka Allah. Saudaraku, inti dari semua ini adalah, marah manusia yang tak terkendali bisa mengundang murka Allah. Namun, siapa yang mampu menahan marah, ia akan dijauhkan dari murka Allah. Imam Al-Ghazali mengibaratkan, hati yang menahan marah bagaikan bejana yang mampu menampung air mendidih tanpa pecah. Allah menjaga dan melindunginya dari kebinasaan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita telah menempuh perjalanan panjang membahas marah dan murka Allah dari sudut pandang Ihya Ulumuddin. Dari awal hingga akhir, kita belajar. Marah adalah pintu yang membuka kezaliman. Marah yang dibiarkan bisa mengundang murka Allah. Murka Allah adalah cerminan keadilannya, tidak pernah salah sasaran. Obat marah ada pada zikir, diam, wudhu, sabar, dan meneladani Rasulullah. Buah menahan marah adalah ketenangan, ampunan, cinta Allah, dan keselamatan akhirat. Maka, mari kita jadikan kesabaran sebagai perisai, dan jadikan menahan marah sebagai jalan untuk meraih cinta Allah. Jangan biarkan api amarah menjadi sebab kita dimurkai Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menahan amarah, memaafkan, dan dicintainya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menahan marah, memaafkan kesalahan manusia, dan jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang berbuat ihsan. Amin ya rabbal alamin.